Jadi gini Mbak Lina, kalau waktu membaca sebenarnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu baik semua. Kapan kita harus membaca ya, kapan kita ini mood. Nah masalahnya itu kan kita banyak tidak moodnya daripada moodnya kan gitu Mbak. Membaca itu loh. Nah saya pengalaman ya di mana ya, di kantor itu kadang-kadang kalau Ramadan itu banyak mahasiswa bawa Al-Quran itu, walaupun kadang-kadang nggak dibaca gitu. Mungkin dia mencari kesempatan kapanpun nanti sempat akan membaca. Tetapi mungkin yang perlu ditekankan kepada kita semua, misalkan orang tua, kadang-kadang orang tua pada saat ini di era digital ini, kapan anak-anak itu harus baca buku, kapan anak-anak itu harus baca Quran, kapan anak-anak itu harus baca kitab dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang harus kita tekankan adalah kemampuan orang dewasa untuk menciptakan mood bagi anak atau orang tua, menciptakan mood untuk dirinya sendiri sehingga dia enak membaca. Nah, kadang-kadang kan mood itu orang kan menunggu. Padahal yang namanya mood itu kan harus diciptakan, Mbak Lina. Ini kan quotes yang sangat bagus ya. Mood itu jangan ditunggu, tetapi harus diciptakan, terutama dalam membaca. Jadi kalau Mbak Lina main ke rumah saya ya, itu di halaman rumah saya itu saya bikin ini Mbak Lina, perpustakaan yang bukunya itu 3.500-an ya. Ya, jadi ini warna rak di tempat saya itu seperti ruang studio ini. Jadi raknya itu warna-warni. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat hadir. Belum minat membaca, tapi minat hadir dulu. Jadi ada gerakan membaca, gerakan menulis. Tetapi itu muncul dari perpustakaan, tetapi perpustakaan juga harus berpikir bagaimana meningkatkan minat hadir. Maka muncul ide kreatif untuk menciptakan mood. Di antaranya adalah membuat ruangan ini warna-warni. Kalau nanti pemustakanya itu anak-anak, ya mungkin kita ciptakan hal-hal yang kaitannya dengan apa yang disenangi oleh anak itu. Nah itu menciptakan mood. Misalkan orang tua kan kadang, atau Nok kok nggak belajar? Wah belum mood ya. Nah maka yang perlu diciptakan oleh orang tua adalah mood. Jangan sampai kita nyuruh anak supaya membaca, tapi ibunya pegang HP. Nah, itu kan akan ditiru oleh anaknya. Children see, children do. Anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah memang kita harus ciptakan itu mood. Bahkan di tempat saya itu ada ini Mbak Lina. Speaker kecil-kecil itu, speaker komputer itu saya taruh di pojok-pojok perpus itu. Untuk apa? Untuk musik. Kita pergi kemana gitu, ada musik di situ. Siapapun, kapanpun anak yang datang ke situ, dia akan merasa nyaman tanpa disadari. Jadi kalau ada pertanyaan timing yang tepat ya, kapan saja membaca kan tepat. Toh yang dibaca itu kan tidak hanya tulisan, tetapi apa yang terjadi di alam raya ini, realitas yang terjadi, itu adalah bahan bacaan bagi kita semua. Ini kalau agak ndaki kaitannya dengan semangat literasi. Jadi yang harus dibaca itu tidak hanya bacaan yang tertulis, tetapi apa yang kita lihat, situasi, alam, ada gempa bumi, ada angin, itu adalah bacaan bagi kita semua. Dulu sekali, itu eranya adalah era Kolawakila. Kolawakila ini tutur kata. 1000 tahun yang lalu kan nggak ada HP, telepon belum ada gitu. Yang ada adalah tutur kata. Kalau dalam bahasa Arab Kolawakila itu tadi, jarene siapa kayak gitu. Kemudian berkembanglah namanya era literasi. Membaca, bagaimana cara membaca, bagaimana alat membaca gitu. Nah, Eropa mungkin lebih dulu daripada Indonesia. Nah, kemudian sekarang masuk era namanya era digital. Nah, kenapa orang tua, anak lebih suka main digital? Nah, ketika Indonesia ini kemasukan era digitalisme itu, kemampuan di bidang literasinya rendah, belum siap gitu.
masih dari kolawakila, mulai belajar literasi, kemudian masuklah dengan kuat, yaitu namanya era digital itu. Kadang-kadang yang kita lihat di sekitar kita itu anak-anak usia 10 tahun ke bawah, bahkan anak 2 tahun, itu diberi HP sama orang tuanya. Ini yang salah siapa? Nggak ada sebenarnya ya. Kalau anaknya nggak dibelikan HP itu yang sedih orang tuanya. Ketika anaknya pintar main HP sehingga lupa segala-galanya, yang sedih juga orang tua. Kalau ditanya karena kecanduan HP gitu, yang belikan ya siapa? Kan orang tua juga gitu. Kalau di tempat saya yang perpus tadi, itu kan free wifi, Mbak. Ketika ada HP, anak-anak sudah dipegangi HP, setiap anak kadang-kadang lebih dari 1 HP, dia bisa main, bisa membuka macam-macam di perpustakaan. Akhirnya kita khawatir juga ini. Jangan-jangan yang dibuka macam-macam, kita nggak tahu. Siapa yang bisa ngawasi anak kita ketika kita ke pasar, kita pergi ke kantor, apalagi seperti saat ini, anak nggak bisa lepas HP gitu. Nah, siapa yang ngawasi? Ya tentu orang dewasa, orang tua, kakaknya, dan lain-lain itu. Nah, kalau pengalaman di tempat saya, itu ini Mbak Lina. Anak yang main ke perpustakaan di tempat saya itu, lebih dari 2 jam, dia wajib ninggali tulisan. Jadi kita sediakan kertas dan alat tulisnya kita sediakan. Karena mereka datang itu rata-rata memanfaatkan free wifi yang ada. Anak-anak sudah pinter, passwordnya apa gitu, memang kita kasih tahu. Tapi anak-anak yang memanfaatkan wifi lebih dari 2 jam, maka dia akan menulis. Dan tulisan itu ditinggal di perpustakaan tempat kita. Sebagai bentuk bayaran mereka kepada kita semua. Ini hal sepele, tetapi ternyata menarik sekali dan mendapatkan apresiasi sangat bagus dari orang tua. Karena setiap tahun yang namanya tulisan itu kita edit, kemudian kita cetak menjadi buku karya mereka. Ini salah satu bentuk produk dari hal-hal kecil untuk mengurangi anak-anak tidak terlalu terlalu fokus pada HP.